Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Pada kesempatan ini, pada pertemuan kelima ini, kita akan coba membahas tentang berangkai pindah silang dan pemetaan kromosom. Kalau Anda masih ingat, ketika Mendel melakukan persilangan RCS yang berbiji bulat berwarna kuning dengan RCS yang berbiji kisut berwarna hijau, maka F1-nya itu akan berbiji bulat berwarna kuning. Kenapa? Karena sifat bulat dominan sempurna terhadap sifat kisut, sedangkan warna biji kuning dominan sempurna terhadap warna biji hijau. Nah, kalau kemudian F1 yang bulat kuning heterosigot ini dikawinkan dengan sesamanya atau dia menyerbuk sendiri, maka rasio F2-nya akan menjadi 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Kenapa ditemukan 9331 itu? Karena kebetulan gen yang mengendalikan bentuk biji itu, apakah bijinya bulat atau kisut, itu kebetulan terletak pada kromosom yang berbeda dengan gen yang menentukan warna biji. Oleh karena itu, ketika terjadi gametogenesis, gen R yang menentukan bentuk biji itu bebas berpisah dengan gen Y yang menentukan warna biji, sehingga kemudian ditemukan rasio 9331 itu. Nah, kalau dilakukan tes cross, jadi individu yang bulat kuning heterosigot itu di tes cross dengan individu yang double resesif terhadap kedua sifat itu, maka individu yang heterosigot ini akan menghasilkan 4 jenis gamet. Besar-besar, besar-kecil, kecil-besar, dan kecil-kecil. Sedangkan individu yang double resesif ini hanya akan menghasilkan 1 jenis gamet, yaitu kecil-kecil. Oleh karena itu kemudian rasio fenotipe hasil tes cross akan mendapatkan angka 1 bulat kuning, 1 bulat hijau, 1 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Nah, itu tadi karena gen R dan gen Y itu bebas berpisah ke gamet-gamet yang berbeda, sehingga muncul rasio fenotipe 1:1 banding 1:1. Tetapi kalau hasil tes cross-nya bukan 1:1:1, tapi rasio fenotipenya adalah rasio fenotip hasil tes cross-nya N1:1N atau 1:N:1, maka artinya kedua gen yang diamati proses pewarisannya itu tidak bebas berpisah ke gamet yang berbeda, sehingga kemudian muncul angka rasio fenotipe hasil tes cross tidak seperti yang ditemukan si Mendel itu. Nah, kalau rasio fenotipe tes cross-nya seperti ini, itu artinya kedua gen yang diamati proses pewarisannya itu terangkai pada kromosom yang sama. Nah, ini yang disebut dengan terangkai secara cis kalau rasio hasil tes cross-nya seperti ini.
Terangkai secara cis artinya gen dominan itu terletak pada kromosom yang sama, sedangkan alelnya yang resesif terletak di kromosom homolognya. Ya, jadi kalau terangkai secara cis, rasio fenotipe hasil tes cross-nya akan seperti ini, N banding 1 banding 1 banding N. Artinya kedua gen yang diamati proses pewarisannya itu, gen dominannya terletak pada kromosom yang sama. Dan kromosom dan alelnya yang resesif terletak pada kromosom homolognya. Nah, cara penulisan simbolnya beda dengan kalau gen itu tidak terangkai. Kalau dia terangkai, maka seperti ini cara penulisannya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tanda plus ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah dominan. Dia adalah dominan. Nah, kalau rasio fenotipe hasil tes cross-nya itu 1 banding N banding N banding 1, maka artinya kedua gen yang terangkai itu terangkai secara trans. Gen dominan dan gen resesif terletak pada kromosom yang sama, sedangkan alelnya itu terletak pada kromosom homolognya. Bisa ditulis dengan cara seperti ini, atau ditulis dengan cara seperti ini. Oke? Nah, N ini adalah bilangan bulat yang lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1. Nah, ada kalanya rasio fenotipe yang ditemukan pada hasil tes cross hanya menemukan 2 kelas fenotipe, bukan 4 kelas fenotipe. Jadi N-nya ini menjadi 0, sehingga ditemukan rasio fenotipe 0, 1, 1, 0. Artinya kedua gen yang diamati proses pewarisannya itu terangkai secara sempurna. Terangkai secara sempurna. Artinya kedua gen yang terangkai itu sama sekali tidak bisa berpisah ke dalam gamet yang berbeda, sehingga hasil tes cross-nya itu hanya menghasilkan 2 kelas fenotipe saja. Tapi kalau dia terangkai dengan tidak sempurna, maka N ini bukan 0, tapi bilangan bulat yang besarnya lebih kecil dari nilai 1 ini. Oke. Jadi ada rangkai sempurna kalau hanya 2 kelas fenotipe yang ditemukan pada hasil tes cross. Ada rangkai tidak sempurna kalau tetap ada 4 kelas fenotipe, tapi dengan hasil yang tidak seperti yang ditemukan oleh Mendel itu, yang 1 banding 1 banding 1 banding 1. Oke. Nah, kasus berangkai ini pertama ditemukan oleh 2 ahli genetika, yaitu Punnett dan Bateson, ketika beliau mempelajari mekanisme pewarisan warna bunga dan bentuk tepung sari pada ericis ini. Nah, ketika mereka menyilangkan antara ericis yang berbunga merah dengan tepung sari panjang, disilangkan dengan ericis yang berbunga putih bertepung sari bulat, maka F1-nya akan berwarna merah tepung sari panjang. Kenapa? Karena merah dominan sempurna terhadap putih, dan tepung sari panjang dominan sempurna terhadap tepung sari bulat. Tapi yang menarik, ketika F1 yang heterosigot untuk kedua karakter itu dikawinkan dengan sesamanya,
rasio fenotipenya bukan 9331. Bukan 9331. Tetapi muncul rasio yang sedikit yang sangat berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Mendel itu. Kalau Anda perhatikan misalnya hasil rasio F2-nya memang dapat 4 kelas fenotipe, yaitu merah panjang, merah pendek atau merah bulat, kemudian kuning panjang, putih panjang, putih bulat. Tapi bukan 9331. Nah, ini yang kemudian coba dipelajari kenapa hasilnya beda dengan hasil yang ditemukan oleh Mendel. Nah, kemudian dilakukan konstruksi seperti ini. Bahwa gen yang menentukan warna bunga itu tidak terletak pada kromosom yang berbeda dengan gen yang menentukan bentuk tepung sari itu. Tapi kedua gen yang dipelajari proses pewarisannya itu terletak pada kromosom yang sama. Oleh karena itu ketika melakukan gametogenesis, gen R ini tidak bebas berpisah dengan gen L ini. Gen yang menentukan warna bunga dengan gen yang menentukan bentuk polen itu tidak bebas berpisah ke gamet yang berbeda karena dia terangkai pada kromosom yang sama. Nah, sehingga kemudian ketika dilakukan tes cross, memang muncul 4 kelas fenotipe. Tetapi rasionya tidak lagi 1:1:1. Anda lihat misalnya yang merah panjang itu ada 450, kemudian putih pendek 470. Nah, tipe rekombinannya yang merah pendek hanya 42, yang putih panjang hanya 38. Nah, ini yang terjadi ketika dua gen yang diamati proses pewarisannya itu terletak pada kromosom yang sama. Bukan rasio fenotipe 1:1:1:1 pada hasil tes crossnya, tapi bisa n/1:1:n atau 1:n/n/1. Nah, kalau seperti itu hasilnya, maka kedua gen itu yang hasil tes crossnya tidak 1:1:1:1, kedua gen yang seperti itu artinya dia terangkai pada kromosom yang sama.